Omah suwung wong wong wong. Kembali lagi ke ceritaku yang berjudul Kampung Mati bagian kedua. Aku sangat berharap doa yang terbaik untuknya bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita simak. Setelah perkenalan itu, ia semakin dekat dan berani untuk berkomitmen. Namun entahlah komitmen seperti apa yang dilakukannya. Dalam pandanganku, ia tak cukup memiliki keberanian untuk berkomitmen dengan seorang cewek. Yang penting ikut senang aja melihatnya memiliki pasangan. Namun entah bagaimana kelanjutan hubungannya. Semakin lama kian dingin dan dibiarkan dalam ketidakpastian. Hingga pada akhirnya ia diputuskan begitu saja tanpa sebab yang jelas. Aku melihat kesedihan mendalam di raut wajahnya. Saat itu ia benar-benar terpuruk. Sangat miris melihatnya seperti itu. Hidup semakin menunjukkan ketidakadilan. Ia sudah cukup bersabar setelah kehilangan kedua orang tuanya. Tepatnya tahun berapa aku lupa. Kasih sayang dari mereka sudah tak dirasakannya lagi. Rasanya semesta seperti tidak mendukung. Sebagai teman, aku berusaha memberinya penghiburan. Tatapan kosong sering aku lihat di matanya. Melamun seorang diri seolah meratapi keadaan hidupnya yang menyedihkan. Kenapa toh? Sing wis ya wis, gak usah dipikirin lagi. Eman-eman awakmu, nanti malah sakit kalau terlalu banyak mikir. Obrolanku dengannya saat sedang duduk santai. Orang mikir kok, aku gur kesel, jawabnya singkat. Aku hanya tersenyum, tak berusaha menimpalinya. Aku tahu ia sedang lelah. Lelah dengan pekerjaan yang semakin berat. Lelah dengan hubungannya yang hancur. Lelah dengan keadaan yang tak berpihak pada dirinya. Bila sudah seperti itu, aku hanya bisa diam. Biasanya aku akan mengalihkan obrolan, berusaha memecah suasana dengan cerita seru lainnya. Namun di luar dugaan, ia curhat padaku tentang hubungannya yang hancur. Aku ki kurang opo yo. Kok tiba-tiba di WA karo cewekku gak usah dolan yang ngomain neh. Aku ini kurang apa ya? Tiba-tiba di WA sama pacarku, gak usah main ke rumahnya lagi. Loh, alasannya apa? Kok tiba-tiba gitu? Tanyaku sembari menatapnya tajam. Kalau diajak nikah alasannya mesti nunggu cicilan motor lunas, terangnya lagi. Seriusan enggak itu? Apa gur gawe-gawe leh omong, ujarku. Ya gitu, aku ngewangi bayari motore, imbuhnya. Ternyata sudah sejauh itu hubungannya. Dengan harapan segala keinginannya terpenuhi. Ia hanya ingin segera melepas masa lajangnya. Ingin memiliki pasangan untuk berbagi suka duka. Namun semua sirna begitu saja. Kembali aku hanya terdiam. Lidah terasa keluh untuk sekedar berucap satu atau dua kata. Aku melihatnya hanya tertunduk lesu. Tak ada air mata, yang ada hanya kesedihan yang begitu dalamnya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai melupakan mantan kekasihnya. Bergumul dengan pekerjaan dan senda gurau dengan teman-teman sedikit membuatnya lupa dengan hubungan cinta yang telah hancur. Seingatku kalau tidak salah tahun 2019 itulah ia putus dengan pacarnya. Meski pupus sudah harapan, tapi setidaknya di masa-masa terpahit masih ada teman-teman yang menghiburnya. Hingga detik ini aku masih gak percaya ia telah pergi untuk selamanya, meninggalkan banyak kenangan yang dibalutnya dalam cerita-cerita sederhana bersama kami, teman yang menemaninya saat duduk bersama.
Aku sengaja berikan pengaruh baik pada teman-temanku satu lingkup saja, tidak banyak, untuk ikut peduli padanya, memberi penghiburan dan pemahaman baru tentang hidup ini. Maka dari itu, kami suka duduk bersama, sekedar ngobrol ngalur ngidul, bercanda, dan tertawa bersama selalu mewarnai hari-hari kami bersamanya. Dalam pandanganku, ia begitu menikmati kebersamaan itu. Wajahnya kembali ceria meski hanya senyum tipis yang tampak di wajahnya. Saat bersama itu, kami saling bantu pekerjaan. Ia suka membantuku waktu itu. 2019, tahun dimana awal-awal peristiwa buruk itu terjadi. Seorang yang baru bekerja menjadikan pesakitan di antara kami. Entah maksudnya apa bersikap seperti itu, seringnya membubuhkan kalimat-kalimat frontal yang terkesan magis dan disertai ancaman. Awalnya aku gak seberapa tahu seperti apa orang baru itu. Ia seolah merasa tahu banyak hal. Meski sebetulnya ia hanya sedang cuplik sana-sini, kemudian memadukannya menjadi informasi yang valid. Entah apa yang ada di pikiran orang baru itu, mengaburkan banyak hal dan berusaha memberi pengaruh negatif ke banyak orang. Dalam hati aku hanya berkata, semoga ia adalah orang yang baik-baik saja. Tadinya aku menganggapnya biasa saja, gak merasa ada hal ganjil dalam dirinya. Mungkin memang karakternya seperti itu, sudahlah. Namun semakin hari sifat aslinya semakin terlihat. Ia seringkali mengatakan kalimat-kalimat ekstrim. Tutur katanya seakan tanpa kendali, lepas dari pakem-pakem keyakinan yang dipeluknya. Perkiraanku ia hanya sedang halusinasi saja, memiliki ambisi berlebih pada sesuatu, namun tidak mampu. Aku sendiri gak pernah menyangka kehadirannya malah semakin membuat runyam suasana. Harapan bahwa segala pekerjaan akan menjadi ringan, namun malah semakin kacau. Terlebih saat kami mengetahui gelagat aneh darinya. Sikapnya yang kadang terlihat aneh memancing keingintahuan kami untuk menelisiknya lebih jauh lagi. Betul saja perkiraanku, sikapnya yang aneh karena memang tabiatnya yang tidak baik. Aku gak perlu jabarin dia melakukan apa. Yang pasti sangat berhubungan dengan sebuah kata jujur saat kita bekerja dengan orang lain. Semakin hari semakin berani berulah, entah apa yang ada di pikirannya. Secara penampilan fisik mungkin yang ada hanya rasa kasihan. Siapapun kamu pasti akan berpikir hal yang sama, meski di balik itu semua ia menyimpan banyak keburukan. Sudahlah, mungkin tidak ada orang yang melihatnya. Makanya ia pandai menyiasati setiap akan melakukan itu semua. Singkat cerita, kami berembuk melakukan sebuah jebakan. Sepertinya bisa mati kutu juga jika memang ada bukti kuat. Satu bukti sudah jelas ada, dan waktu itu aku sempat menegurnya. Namun apa yang kudapati? Dia merasa tidak melakukan segala hal yang dituduhkan, merasa difitnah dan merasa menjadi korban. Aku hanya berusaha menasihati demi kebaikannya juga. Tapi ternyata aku berhadapan dengan orang yang salah dan bisa dibilang sangat berbahaya. Justru itu menjadi pintu untuknya berbuat lebih brutal lagi. Ia menyembunyikan rasa kecewanya dan membawanya dalam dendam. Oke, sampai di sini dulu ceritaku yang part 2 ya. Kita lanjut di part berikutnya. Saya minta maaf jika ada salah kata saat membawakan cerita ini. Sekian, sampai jumpa di cerita berikutnya.